Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dunius dalam pemuridan online. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali. Dan mudah-mudahan sinyal hari ini lancar, tidak bermasalah. Karena ternyata sepanjang hari kemarin, sepanjang siang dan malam, sinyal seluruh orang-orang yang di Indonesia banyak yang down Bapak Ibu sekalian, termasuk sinyal telepon sekalipun. Jadi harap maklum, kemarin tiba-tiba siaran terputus karena memang nggak bisa lagi nyambung Bapak Ibu sekalian. Ya, sore hari ini saya akan menyambung kembali bahasan seri sebelumnya tentang ikabut, tentang kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada hari ini juga melihat rekaman sebelumnya. Kita kemarin sudah sampai di bagaimana cerita istrinya Imam Pinehas, Imam Eli, istrinya anaknya Imam Eli, kemudian melahirkan Ikabod dalam keadaan tabut Allah direbut oleh musuh, dan dengan kesulitan itu mamahnya melahirkan anak dengan susah payah dan dinamai Ikabod, yaitu telah hilang kemuliaan Allah dari Israel. Baik, sambil menunggu semua bisa bergabung pada sore hari ini, saya akan mengundang untuk hadir Bapak Ibu sekalian semua. Sebentar, saya sebelum menyapa, saya mengundang dulu karena lahirnya dipakai untuk mengundang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang telah mengalami breakthrough atau hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ternyata membawa mujizat dan tidak akan salah Bapak Ibu sekalian. Mujizat Tuhan itu salah orang enggak mungkin, salah sasaran, tepat sasarannya pasti. Dan beberapa dari Bapak Ibu sekalian juga sudah memberi kesaksian kepada saya di usahanya, di pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan pribadinya, ternyata melihat bagaimana terobosan Tuhan terjadi. Puji Tuhan, banyak kesaksiannya Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting, mereka semua berpendapat bahwa ternyata benar yang paling dipentingkan oleh Tuhan itu bagaimana ketika ngalamin Tuhan, hati kita semua diubahkan. Itu benar Bapak Ibu sekalian. Ternyata banyak orang ngalamin perubahan hati itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita percaya, kita bukannya ngomongin soal banyak pengetahuan yang kita bahas, banyak ayat, banyak kebenaran apapun yang kita bagikan, itu sebetulnya sebagai satu bekal saja untuk kita bertemu dengan Tuhan dan kemudian kita mengalami perubahan karakter. Rupanya inilah yang Tuhan inginkan. Kita sedang dibuat menjadi anak-anak Allah yang gampang taat kepada Dia. Mujizat di bersama-sama dengan hadirat Tuhan itu banyak banget. Barangkali kita hari ini sedang membatasi Dia bikin mujizat. Nah, kalau boleh saya ingatkan Bapak Ibu sekalian ya, kita rencana Tuhan, sedang membantu Tuhan menggenapi setiap. Kalau kita ikut-ikutan dalam rencana itu, kita pun mujizat Tuhan terjadi, kehidupan keluarga kita juga dilindungi Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu sekalian mengalami terobosan-terobosan ini. Sebentar, pasti suara saya kurang jelas ya. Tentu saja karena saya belum memakai mikrofon. Sebentar, saya juga sambil mencek sinyal yang ada di sini stabil atau tidaknya, baru kita mulai. Butuh waktu sedikit. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan kesaksian, silakan inbox ke saya.
kita bagikan di sini. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian juga ada yang ngalamin bagaimana ternyata ngalamin vision dari Tuhan, ngalamin itu pun sama Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Tuhan sedang membawa kita kepada realitas yang sebenarnya, hidup yang sebenarnya di dalam dunia roh. Wah, dunia roh itu bukannya melihat hantu gitu ya, bukan melihat penampakan makhluk astral gitu ya, nggak seperti gitu Bapak Ibu sekalian. Kalaupun memang demikian ya sudah, itu alam kasar yang kelak kita mesti naik, bukan hanya di situ saja tapi di alam yang lebih tinggi lagi dari itu, dunia roh tempat malaikat-malaikat, lalu dunia roh di tahtanya Allah. Itu yang akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Terserah Tuhan mau nuntun kita kemana, asalkan Bapak dan Ibu sekalian mengerti sedang dituntun oleh Tuhan, dan Dia yang akan bilang kepada kita lewat pengajaran-pengajarannya. Kita jangan takut menjadi orang-orang yang gampang disesatkan, karena tetap modalnya adalah ngalamin Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan kasih batasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut untuk menerima hal-hal yang buruk yang dari Tuhan, tidak. Tapi Tuhan sedang membuat kita dengan iman sebesar biji sesawi saja. Tampaknya sudah lah ya, terlalu menunda banyak waktu saya. Baik, saya akan mulai dengan segera. Saya menyadari bahwa beberapa Bapak Ibu sekalian mungkin di tempat Bapak Ibu kesulitan untuk menangkap sinyal saya, wajar, kan kemungkinan ini sinyalnya berganti-ganti, yang kadang-kadang down itu sinyal seluler tertentu. Mudah-mudahan pada hari ini semua merata, bagus semua. Yaitu ada kabel yang menghalangi ya. Sekarang udah saya benerin. Ya, makin ke bawah makin banyak. Betul. Oke, baik, kita mulai acaranya. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang sedang bergabung bersama-sama dengan saya, Ibu Monika Bangun dari Medan. Saling menyapa ya satu sama lain. Ini Ibu Monika yang rajin sekali dari Medan. Saya pernah bertemu dengan Ibu ini di Medan di bulan Januari. Wow, ya. Ini Bu Febe juga dari Bekasi. Salam sejahtera bagi Ibu Febe di Bekasi. Dan Ibu Reni di Malaysia. Shalom Ibu Reni, dan Ibu Elsie Oktivera di Tangerang Selatan. Halo Ibu Elsie, apa kabar di sana? Baik. Dan Ibu Ruth di Malaysia. Ibu Jet Boni, terima kasih Bu. Tuhan berkati ya. Ibu Roti, shalom. Ibu JB setia juga mengikuti acara ini. Pak Ronald, shalom. Buat Ida di Malaysia, shalom, selamat sore. Jelas sekali suaranya ya. Nah, ini dia Joshua Siregar dari Medan. Saya juga bertemu dengan Joshua di Medan ketika bulan Desember dan bulan Januari. Ketemu di Medan. Dan juga Ibu Kartini Put dan Pak Peter. Terima kasih sudah bergabung. Salam kenal. Yang baru bergabung nanti lihat lagi rekaman-rekaman sebelumnya, dan yang baru bergabung silahkan lihat rekaman sebelumnya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, silahkan merepost ulang kembali. Barangkali acara ini bisa membuat terobosan bagi hidup Bapak Ibu sekalian, bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, bagi saudara-saudara, kerabat-kerabat yang jauh. Barangkali mereka sedang mengalami masalah, pergumulan, dan mereka mengalami hambatan. Acara ini bisa jadi membuat mereka punya pengharapan. Apa itu pengharapan? Nah, nanti saya akan bagikan secara jelas tentang pengharapan ini. Akan saya bagikan nanti di hari Minggu pada saat ibadah EMC Cross Church, ibadah streaming dari gerejanya Pak Henry Eva Mutam, gembala saya itu. Nanti kami akan bagikan tentang pengharapan itu apa gitu, dan pengharapan yang kita sedang hidupi ini
pengharapan yang pasti akan sampai di tempat tujuannya. Pasti nggak mungkin gagal. Beda dengan orang harapan punya orang dunia, beda. Saya akan bagikan nanti di hari Minggu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung jam 10 hari Minggu ini kebaktian ibadah EMC Cross live streaming, ikuti dan bagikan. Karena ini satu hal yang sangat segar yang saya akan bagikan, belum pernah dibagikan di mana-mana, termasuk di sini sekalipun. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan segera berdoa. Yuk kita doa. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami sedang mendapatkan hadirat-Mu yang besar, kuasa-Mu yang ajaib, dan segala perkara-perkara yang di luar nalar kami. Ini Engkau, Bapak. Engkau sedang mengadakan sesuatu yang begitu banyak mencengangkan untuk membuat kami semakin mengagumi, semakin bersyukur, dan semakin mempunyai pengharapan yang jelas mengikut Engkau dan mengikuti setiap jalan hidup yang Kau berikan. Itulah kekekalan yang akan datang, kami juga bisa menerimanya. Mari Tuhan Yesus, Kau juga yang pimpin kami, setiap anak-anak-Mu, dengan iman yang Kau berikan, dan kami dipimpin oleh kebenaran-Mu juga. Hidup kami ditopang oleh kebenaran firman-Mu. Hidup kami juga dibentengi oleh kebenaran firman-Mu. Semuanya didasar oleh firman-Mu. Kami sekarang hidup berdasarkan firman juga. Dan Roh Kudus berikan pada kami damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang baru senantiasa, hingga kami mudah menangkap apa yang sedang diajarkan, dan juga kami dituntun dalam ketaatan penuh seperti kami dituntun seperti Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga membiarkan Kau mengurapi saluran streaming ini, hingga saluran streaming ini sangat membantu untuk kami mengenal setiap isi hati Allah dimanapun kami berada, di pelosok-pelosok, di daerah maupun di negara-negara yang jauh. Semua Engkau bangun menjadi satu roh, satu dipimpin oleh-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kemarin kita membahas soal yang namanya kehilangan, ditandai dengan kehilangan tabut perjanjian yang dialami oleh orang Israel. Ya, Shalom, Hendra Gunawan Lesmana, ini teman saya, sahabat saya, pelayanan di Bandung, luar biasa juga nih hidupnya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita bisa kehilangan anugerah. Kalau saya boleh bahas kemarin, kehilangan anugerah Allah itu karena kita membiarkan ketidakkudusan itu menyerang hidup kita. Ini beda ya. Jadi kita menghendaki adanya kekudusan, amin. Dan kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu hal tindakan kita menjadi lebih kudus sebelumnya, nggak. Hidup kita yang sudah diberikan oleh hidupnya Tuhan Yesus itu sudah dikuduskan. Mempertahankan kekudusan inilah yang lebih penting, karena jiwa kita, nyawa kita bisa saja kemasukan hal-hal yang najis, hal-hal yang membuat kita rugi, menyajiskan tubuh kita. Nah, bagaimana kita bisa membiarkan tubuh kita terserang oleh kenajisan? Di antaranya adalah kita bisa tumbuh akar pahit. Akar pahit ini menular sekali, Bapak Ibu sekalian. Akar pahit ini menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, orang yang pertama kali mencemarkan banyak orang itu adalah orang yang akar pahit, betul? Dan orang yang kena dari pencemaran orang yang mencemarkan ini adalah orang yang sama level rohnya, yaitu orang yang sama punya akar pahit juga. Nah, di antaranya ciri-ciri yang terdefinisi dari ini semua, akar pahit itu menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Gampang rusuh, gampang perpecahan, gampang pertikaian, gampang ribut, dan orang-orang yang gampang terpicu, terprovokasi oleh itu semua adalah orang-orang yang memang dalam diri mereka ada akar pahit. Nah, kalau sekarang kita gampang terpicu oleh kemarahan orang, gampang terintimidasi oleh kemarahan orang, gampang terprovokasi untuk menimbulkan kerusuhan, besar kemungkinan Bapak Ibu sekalian kita punya akar pahit. Dan kalau kita punya akar pahit, kita lihat bahwa orang yang punya akar pahit bisa kehilangan anugerah Allah.
Nah, menyambung dari apa yang kita bahas kemarin-kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana kita ngalamin Tuhan. Ngalamin Tuhan itu kita bisa melihat mujizat di Tuhan di situ. Tetapi kita juga hati-hati bisa kehilangan kemuliaan Tuhan dari apa yang kita punya sebelum-sebelumnya. Dan lebih lagi kalau kita membiarkan akar pahit itu masuk lagi di hati kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, peringatan pada sore hari ini, jangan kita punya akar pahit. Kalau udah punya akar pahit, bahaya. Pak, gimana beresinnya akar pahit? Akar pahit muncul dari yang namanya apa? Roh sombong. Amin. Kita punya sombong. Semua orang punya kesombongan kah, Pak? Setiap orang yang dilahirkan menjadi manusia pada dasarnya mempunyai roh pemberontakan dalam dirinya. Dan di dalam roh pemberontakan itu diantaranya ada roh sombong. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang bahwa saya sudah rendah hati, saya sudah lemah lembut, saya itu sudah baik hati pada semua orang, terdengarnya seperti orang yang sudah melakukan kewajibannya luar biasa. Padahal dengan dia ngomong begitu sebetulnya akan semakin banyak kita temukan bahwa ternyata masih banyak luka batin, akar pahit, dan ingin membuat orang tersebut tuh menjadi orang yang tampak baik di mata orang. Kita seringkali melakukan demikian. Kita ingin menjadi orang yang tampil baik di depan semua orang, tampil lebih charming, tampil menawan, tampil lebih dari orang lain. Sebetulnya dengan begitu kita mempunyai akar permasalahan. Di antaranya adalah roh minder yang berupa roh sombong, tapi yang negatifnya. Nah, Bapak Ibu, yang begini-begini adalah pribadi Roh Kudus yang bisa mencabut dari akar hati kita, dari dalam hati kita itu bisa dicabut oleh Roh Kudus. Karena kita nggak bisa hidup di dua di dua medan sekaligus. Kita ingin menampilkan yang baik, tapi sebetulnya di hati kita itu mempunyai kejahatan. Di hati kita mempunyai keburukan. Di hati kita mempunyai hal-hal yang salah. Kita ingin menampilkan yang baik pun nanti kelak akan muncul tiba-tiba yang buruk muncul di dalam sifat dan karakter kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini sedang diperhadapkan kepada respon dan reaksi kita sebagai anak-anak Allah. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang tampaknya masih belum dibereskan, puji Tuhan, kita bisa memperoleh roh pertobatan dan memperoleh perbaikan bersama-sama dengan Roh Kudus. Tapi kita sebelum terjadi nyata semuanya oleh Roh Kudus, kita sudah membenarkan diri dan kemudian merendahkan orang lain. Kita mempunyai potensi untuk mempunyai seperti manusia-manusia pada umumnya tidak punya kesempatan bertobat dan bahkan hendak dibinasakan di dalam lautan api yang kekal, kematian yang kedua namanya. Nah, Bapak Ibu, di hari-hari sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita lebih banyak berurusan dengan Roh Kudus sebetulnya. Dia adalah pribadi yang sanggup untuk menanggalkan semua yang buruk di dalam karakter dan tabiat kita. Saya percaya kalau kita sekarang mendengar pengajaran ini bukan berarti semuanya sudah menjadi holy, bukan semua menjadi kudus. Enggak. Kita semua sedang menghadap Allah dengan hati yang terbuka. Kalau kita menghadap Allah dengan hati yang terbuka, Ia membiarkan dirinya untuk mengkoreksi, mengajar, dan membenarkan kita. Artinya membenarkan itu kalau ada yang salah dalam diri kita, kita mesti tahu dan merespon. Oh, saya masih lemah di situ. Puji Tuhan, masih ada kesadaran begitu. Dan ketika kita membiarkan, Roh Kudus silakan kau ambil karakterku yang salah ini, tabiatku yang salah ini. Karena kalau kita nggak bilang begitu pada dia, nggak diambil-ambil, nggak dibuang-buang. Ini di Roma 8, 11-14, bahkan 15, Roh Kudus adalah pribadi yang menanggalkan semua karakter lama kita, hingga kita benar-benar mengalami keserupaan dengan Kristus. Jadi kita nggak perbuatan untuk ngebatin, untuk membuat semuanya dengan doa, semuanya doa yang kita pikir bereskan, semuanya beres. Enggak. Kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus membuangnya, tetap itu ada di dalam darah kita, bahkan menjadi karakter yang buruk. Ya, amin. Pak, karakter yang buruk itu ada di mana, Pak? Terutama kalau orangnya udah mulai bilang gini,
saya tuh orangnya emang gini, nggak bisa dirubah. Nah, itu udah masuk ke dalam tabiat dan karakter yang buruk. Sudah mendarah daging di dalam darah. Jadi bisa di dalam pikiran-pikiran saja. Pikiran-pikiran itu ada di mana? Bukan di sini, Bapak Ibu sekalian. Pikiran-pikiran tuh ada di hati kita. Nah, kita mengatakan demikian. Nah, kalau kita sekarang sudah sadar dan sudah mengetahui hal itu, maka silahkan Roh Kudus kau buka hati saya. Apa yang salah kau buang semua. Nah, nanti setelah ini selesai, saya akan bagikan apa bedanya hati, perbuatan, dan di dalam darah. Saya percaya Bapak Ibu sekalian mungkin belum pernah diajar soal yang namanya tentang nyawa. Kan kita sering dibilang ya, hendaklah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tubuh, jiwa, rohmu terpelihara sempurna. Nah, yang saya membagikan mengapa banyak orang-orang mempunyai kepribadian yang berbeda. Kadang-kadang yang ingin menampilkan yang baik, yang jahatnya keluar. Kadang-kadang kalau misalnya ada dua hati yang ngomong, ayo ampuni aja kalau ada orang yang bersalah pada kita. Tapi di satu sisi yang lain kita bilang nggak mau ngampunin, kita pengennya membalas. Nah, Pak Ibu, kalau kita sudah mulai masuk ke situ, tandanya kita sekarang butuh yang namanya pemisahan dari masa lalu kita, dari karakter kita yang buruk. Perubahan karakter yang sedang Allah inginkan dalam hidup kita. Makanya ia utus kepada kita Roh Kudus untuk mengubah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang berurusan dengan Roh Kudus, jangan sampai kita mendukakan atau memadamkan. Ia adalah penolong, ia adalah menghibur, ia adalah memberikan kepada kita satu pengajaran sebetulnya. Agar kita sebelum kita terpikir macam-macam itu, kita udah punya awareness duluan, punya kesadaran duluan. Ada beberapa tingkat kesadaran. Hingga akhirnya kita nggak bisa mikirin soal perbuatan dosa apa lagi. Karena kita sudah mengarahkan kepada pattern yang berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang masa lampau kita. Nah, Roh Kudus demikian sampai sedalam itu mengajar kita agar kita nggak sempat kepikiran tentang dosa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang sedang diperingatkan oleh Roh Kudus, jangan sampai kita mendukakan hatinya, jangan sampai kita memadamkan apinya, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Oke, kita akan bahas. Ada 3 tahap hal buruk yang dapat terjadi dalam hubungan dengan Roh Kudus yang diberikan Allah kepada orang percaya. Bila seseorang tidak taat kepada peringatan dan nasihat Roh Kudus, akan membuat ia berduka. 1, membuat ia berduka. Kalau kita nggak taat kepada peringatan dan nasihatnya, ini ada perlindungan terbuka nih. Jadi sistem berlapis itu kemudian kita bukain dikit itu bisa membuat robekan jiwa lebih banyak dalam diri kita. Itu celah buat si jahat masuk ke dalam hati kita. Bila itu terjadi terus menerus, lihat ini, dan tidak ada perbaikan sikap dengan Roh Kudus, maka kehadiran Roh Kudus di dalam diri seseorang akan padam. Ia bahkan tak bersuara lagi dan tak mau negur lagi. Hadiratnya ada, tapi nggak bersuara, nggak ngomong, dan nggak mau negur. Kenapa? Karena hati kita udah menebal, tegar tengkuk, bahkan udah punya kedegilan. Namun ia tidak dapat pergi meninggalkan kita karena ia ditugaskan oleh Allah Bapa untuk menjadi jaminan kepemilikan Allah atas orang itu. Ini lapisan yang kedua ya. Namun bila kemudian orang itu menghujatnya, ia terpaksa pergi keluar dan orang ini akan dibiarkan tanpa penolong. Sehingga orang itu, lihat ini, tidak dapat bertobat kembali. Dosa diampuni, bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau berulang-ulang bagaimana? Udah diperingatkan berulang kali Roh Kudus. Jangan berbuat yang begitu atau kepikiran begitu. Tapi kalau bandel, Bapak Ibu sekalian, orang tersebut rupanya mempunyai potensi sukar diubahkan, sukar bertobat. Bukannya Allah nggak mau ngampunin loh, Allah ngampunin, tapi sukar diubahkan, sukar bertobat, sukar kembali untuk dipulihkan seperti sedia kala. Ya, jadi di Yesaya 63 ayat 10 dikatakan begini, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Kemudian yang terjadi adalah, lihat, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Wah, celaka Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka kemudian Roh Kudus berubah menjadi musuh seseorang
Dan bahkan Roh Kudus sendiri berperang melawan mereka yang benci, yang mereka berontak, yang mereka mendukakan hatinya. Roh Kudus adalah pribadi, Bapak Ibu sekalian, bukan spirit. Ia bisa punya hati yang begitu lembut. Kalau kita seringkali nakal, nggak nurut gitu ya, mungkin ya nggak ninggalin kita. Tapi ketika kita berulang kali diajar kitanya nggak nurut-nurut, barangkali kemudian ia membiarkan kita tanpa penolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita menjadi orang yang nggak gampang jatuh, nggak gampang, kalaupun jatuh pasti bangun lagi, yang ada yang membuat kita semangat, ada yang membuat kita tuh gampang diubahkan, itu Roh Kudus. Dan kalau seseorang Kristen tanpa yang begini, udah lama mungkin semua udah pada musnah, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang Kristen dipertahankan untuk hidup oleh Allah dan berbuah lebat. Di antaranya kita mesti menghormati pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada orang percaya pada masa perjanjian lama tentunya, tapi diberikan bukan secara permanen, tapi berdasarkan tugas tertentu, dan diberikan tugas ini kepada nabi-nabi, kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi di masa perjanjian baru, Roh Kudus diberikan secara permanen, asal nggak diusir keluar dan nggak dihujat oleh orang percaya. Ya, sekarang Roh Kudus itu ada di hati kita untuk menjamin kita sampai di tempat tujuan. Nanti Bapak Ibu sekalian di hari Minggu saya akan bagikan caranya tahu bahwa kita punya Roh Kudus itu, caranya apa, kriterianya, dan bagaimana cara membuat ia betul-betul memberikan kepada kita jalan keluar. Nanti di hari Minggu katakan bahas. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mempertarekan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus mempunyai tugas, peran yang sangat penting, yang sangat vital bagi anak-anak Allah hingga di hari penyelamatan saja, sampai dengan di hari penyelamatan saja. Udah gitu ia akan diraibkan bersama-sama dengan orang percaya pada saat penyelamatan, hingga bumi setelah pada masa pengangkatan itu kacau balau. Nah, pada masa pengangkatan di dunia roh ada yang namanya invisible government. Sejak saat itu semua penguasa-penguasa di dunia roh, penguasa-penguasa jahat, pemerintah roh, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara akan dimampatkan ke bumi. Ya, akan ditimpakan ke bumi semuanya, dan bumi hancur seperempatnya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan demikian. Karena di alam roh sekarang yang bertugas untuk memerintah dunia ini adalah mereka. Dan mereka kehilangan tahta mereka, kehilangan kekuasaan mereka ketika ada anak-anak Allah yang sudah diangkat dalam pengangkatan itu mengepalai di dunia roh. Menarik Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekarang yang terjadi adalah pergeseran. Banyak sekali anak-anak Allah yang sudah mulai paham akan hal ini, maka mereka mulai memperluas dan wilayah kerajaan Allah semakin meluas, hingga kekuasaan si jahat semakin berkurang, semakin menyempit. Kenapa? Apalagi sekarang kalau kita melihat banyak rumah-rumah mulai berdoa, banyak rumah-rumah mulai membuat mesbah doa. Bapak Ibu sekalian, itu yang Tuhan mau. Dan makin banyaknya rumah membangun mesbah doa, dan doa-doa makin tajam. Kita lihat sekarang pergeseran mulai menajam. Orang-orang berdoa bukan mikirin mereka sendiri, tapi mulai memikirkan orang lain. Itu kasih yang benar. Kasih yang benar itu berbuat kasih dulu kepada orang lain yang ia kasihi, bukan mikirin dirinya sendiri. Pergeseran ini sekarang mulai tajam. Banyak orang mulai mendoakan dokter, perawat yang ada di garis depan. Banyak orang mulai berdoa kepada aparat, kepada pemerintah. Banyak orang mulai berdoa tentang persatuan tubuh Kristus. Gak pernah ada lagi jarang yang saya tangkap, Tuhan tolong perekonomian saya, Tuhan tolong keluarga saya. Kenapa? Mereka sudah mempunyai kesadaran bahwa ketika mereka mengambil peran sebagai pendoa syafaat, sebagai orang-orang yang mendirikan mesbah doa di rumah masing-masing, mereka sedang menjadi pembela bagi sesamanya, dan Tuhan mengambil alih kehidupan mereka.
Ketika kita mulai menjadi orang yang gak egois, Tuhan justru kita inginnya begitu, menjadi pembela bagi sesama kita, menjadi pembela dan berdampak bagi sesama kita. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sangat diberkati sekali dengan orang-orang yang mulai memberikan kesaksian kepada saya. Pak, ternyata begitu mudahnya ya Pak. Iya, benar. Kita pikir kita sulit Pak, ternyata ketika lihat Tuhan semuanya bisa terlihat dengan jelas. Wah, begitu Tuhan pengennya ya. Rupanya Tuhan tuh pengen ngubah hati kita dulu ya. Benar sekali Bapak Ibu sekalian. Gak rubah situasinya, Tuhan gak rubah suasananya, Tuhan gak rubah apapun kecuali hati kita terlebih dulu. Jadi saya gak sekarang doain tentang virus-virusnya, gak sekarang doain tentang apapun saja, tapi sekarang kita mulai gerakkan Roh Kudus untuk berdoa. Ternyata doanya untuk orang-orang sekitar kita. Ya, amin. Tesalonika 5:19, janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan padamkan roh. Jangan membuat dia itu menjadi Roh Kudus yang gak bisa punya kerjaan. Dia harus bekerja. Dia harus bergerak. Dia harus memerintahkan kepada kita untuk kita berdoa bahkan. Kalau kita gak bisa kemana-mana pada hari-hari ini, yuk doa. Mengapa? Ya sanggup gerakan segala sesuatu lewat doa kita. Pada faktanya bukan kita menyuruh, tapi dia memang meminta kita mengomando kita. Dia minta kita mengomando dia. Roh Kudus itu bergerak kalau kita biarkan dia leluasa bergerak. Amin. 1 Yohanes 5:16, kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, itu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa saja yang dosa yang tidak mendatangkan maut? Semua dosa ternyata ketika sudah matang mendatangkan maut, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dosanya yang tidak mendatangkan maut, ini artinya ada sesuatu hal yang kita belum tahu, dalam kitab itu tertulis, tapi kita melakukannya. Dan ketika ada peringatan, udah cukup, stop begini. Loh, kan itu nggak ada ayatnya mungkin Pak. Misalnya Roh Kudus, ya oke. Tapi ketika kita dibiarkan untuk tahu lebih dalam tentang satu perbuatan kita yang kemudian bisa merugikan orang lain, dan kita akhirnya tidak melakukannya lagi, maka kita masih diluputkan dari yang namanya maut. Tapi kalau kita sudah tahu itu ternyata nggak boleh, tapi Roh Kudusnya bilang itu udah nggak boleh, dan kita masih melakukannya, bisa jadi itu matang dan bisa mendatangkan maut. Bapak Ibu sekalian, maut dan hidup itu terserah kita lo milih. Jadi kalau kita mau hidup, mau diberkati, mau mendapatkan anugerah, itu pilihlah yang benar Bapak Ibu sekalian. Dan Roh Kudus memang diberikan kepada kita untuk pilih yang benar terus. Pak, kalau salah milih gimana? Lewat pendidikan Roh Kudus pun kita akan diberikan pilihan-pilihan yang semakin tajam. Memang ada kalanya semua pilihan tampaknya baik Bapak Ibu sekalian, tampaknya berguna, tampaknya semuanya gak ada salahnya. Tapi di satu sisi tertentu nanti kalau kita lebih lagi dituntun oleh Roh Kudus, semuanya begitu jelas. Ada sesuatu hal yang memang menguntungkan untuk kita, dia akan datang dan menumbuhkan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan ada satu perbuatan dan kehidupan yang gak terlalu menguntungkan dan tidak berbuah lebat. Nah, kita mulai sekarang mempertajam bagaimana kita bisa berbuah lebat. Karena yang mengupayakannya untuk berbuah lebat itu bukan kita, tapi Bapakmu di sorga. Asal kita tenang hidup dalam hidupnya Tuhan Yesus, maka kita bisa berbuah lebat. Bapak Ibu sekalian, ada kalanya pada saat-saat ini kita banyak-banyak pilihan, tampaknya semuanya baik, tampaknya semuanya serba gak ada. Di satu tingkat tertentu kita akan dipilih yang benar-benar berbuah, yang benar-benar buahnya itu ada, dan kemudian kita mempunyai hidup di jalan itu dan mengarah pada hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, jangan takut untuk kita melangkah dalam iman. Apapun sekarang yang diperintahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, lakukan dulu. Satu saat mungkin di tingkat tertentu, mungkin saatnya kita mesti naik level lagi dan kita mesti tinggalkan. Kita mesti merombak apapun saja yang tampaknya menurut
mesti juga dirombak, Bapak Ibu sekalian. Relakan diri kita untuk dinaikkan kapasitas kita menjadi anak Allah yang bisa dipercaya oleh kerajaan Allah sebanyak-banyaknya. Ya, Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Bahkan di Markus dikatakan, ia yang menghujat Roh Kudus berbuat menghujat Roh Kudus. Ya, kita mesti aware. Jangan sampai kita mendukakan hatinya. Amin. Nah, sekarang yang menjadikan kita kehilangan anugerah Allah yang berikutnya adalah roh lamban. Ini banyak didapati dalam orang percaya. Roh lamban ini apa? Lamban dalam mengerti kehendak Allah. Lamban dalam menanggapi perintah Allah. Lamban dalam pertumbuhan rohani. Lamban dalam bereaksi terhadap suatu peristiwa. Lamban mendengar sering membuat Anda jatuh ke dalam berbagai kesulitan. Lamban mendengar perintah, banyak menunda-nunda, bahkan berbagai kesulitan, bahkan malapetaka. Mohon Roh Kudus melakukan penyesuaian seperlunya di dalam diri kita masing-masing. Karena dia tuh mempercepat sebetulnya, mempercepat agar kita pun gak diproses terlalu lama. Siapa yang mau diproses lama-lama? Nggak mau. Betul tidak? Siapa yang mau sekolah lama-lama? Nggak mau. Ada Bapak Ibu sekalian yang sekolah dulu SMA-nya mungkin ada yang 10 tahun, pasti kan nggak mau. Ada yang waktu kuliahnya lebih dari 8 tahun, kan nggak mau. Semua orang ingin mendapatkan hak untuk naik kelas. Semua orang untuk bisa mendapatkan pendidikannya dengan mudah. Tapi nggak ada orang yang sepenuhnya mau hidupnya diserahkan untuk menerima intelektual yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu sekalian mengerti ya? Mengapa banyak orang mahal ingin mendengar para motivator? Banyak orang-orang mungkin membayar bukan ingin memperoleh bagian kesuksesannya, enggak. Tapi justru banyak orang menghargai bagaimana mereka yang sudah berhasil di atas itu, mereka berjuang dari bawah untuk berhasil jadi orang seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian nangkep, sekarang ini yang paling banyak orang cari adalah bagaimana saya bisa bertahan dan berhasil dalam pergumulan hidup saya. Dan itu benar Bapak Ibu sekalian. Jangan lihat dulu kesuksesannya, jangan lihat dulu solusinya, jangan dulu lihat apa-apanya. Tapi sekarang kita melihat dulu seberapa banyak yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Seberapa banyak apa yang sedang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Kalau pada hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya tekanan, himpitan, pergumulan, coba tanya, apakah itu memang dari Tuhan? Kalau memang itu dari Tuhan, mengapa Tuhan izinkan terjadi? Sebetulnya bukan Tuhan yang menekan kita, Tuhan yang membuat kita terhukum, bukan. Tapi kita hendak dinaikkan, level kapasitas kita mesti dinaikkan lagi oleh Tuhan. Dan Tuhan izinkan terjadi untuk kita kemudian menyadari itu bukan tindakan kemauan Tuhan untuk kita menjadi orang yang menderita, bukan orang yang diperkaya, bukan orang yang menerima berkat, tapi orang yang sial terus. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya dalam setiap hal yang menjadi titik rendah dalam hidup kita, kemudian kalau Tuhan yang kerja, Dia kemudian menunjukkan siapa pribadinya. Amin. Sebentar, saya ini ya mungkin Pak, amin. Ya, terima kasih. Dan ada pertanyaan, bagaimana supaya cepat mengerti Roh Kudus? Buat mengerti Roh Kudus, kita sadari bahwa Dia sebagai pribadi yang bertugas untuk menjaga kita, menolong kita, untuk bahkan memudahkan kita untuk mengerti rencana Allah. Bukan membuat Dia mengerti, buat kita mengerti Dia. Bukan. Artinya Dia sedang ditugaskan untuk membuat kita mengerti rencana Allah. Dia sedang menjadi guru bagi kita, menjadi penolong, menjadi penasihat, menjadi pengacara bagi kita. Nah, kalau kita sekarang memfungsikan Dia sebaliknya untuk hanya menolong kita, memberikan kepada kita kesembuhan saja gitu, Ia berikan sih. Tapi yang Ia berikan kepada kita tuh berupa satu transfer pengertian yang dari Allah.
agar kita mudah mengerti kita tuh sedang menjalani apa sih gitu. Kita sedang menjalani bentuk pendisiplinan atau pendidikan apa. Jadi kita nggak gampang menjadi orang yang putus pengharapan, menjadi orang yang tawar hati. Roh Kudus memastikan kita tetap ada dalam tracknya, kalaupun kita sekarang mengalami titik rendah dalam hidup kita. Jadi ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai dengan kita jatuh lalu nggak bisa bangun lagi. Tapi Tuhan biarkan kita belajar dalam kelemahan kita, ternyata kuasanya itu sempurna. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berpengharapan pada sore hari ini, saya membiarkan Roh Kudus memberikan pengharapan yang jelas. Pengharapan yang diberikan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam rupa Roh Kudus. Dan orang-orang dunia gak dapat pengharapan seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian ya, Ibu Ruth juga ya, nanti di hari Minggu, jangan minta saya bagikan sekarang, gak boleh. Saya mintanya hari Minggu gabung di ibadah EMC Cross ya. Dan lihat ini, Ibrani 6 ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir, agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Di dalam pengharapan mengandung adanya janji, betul? Jadi kalau kita sekarang berpengharapan itu, kita mempunyai kepastian sampai di titik akhir penggenapan janji. Gak mungkin gagal. Dan satu yang memastikan tadi adalah pribadi Roh Kudus. Kalau Bapak sekalian patuh di hari-hari pertama kita lahir baru, patuh mendengar Dia bicara, menasihati kita, dan kita langsung menerimanya, merespon dengan baik, pasti sampai di tujuannya deh. Saya percaya, gak mungkin gagal. Amin. Yakobus 1:19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat mendengar, gak boleh lamban. Gak boleh gampang juga, gak boleh gampang ngomong. Misalnya, kalau orang lagi berkicau soal akar pahitnya, orang lagi ngomong soal luka batinnya, seringkali kita ingin nimpalin, seringkali kita ingin nasihatin meskipun nasihatnya benar dan baik. Tapi kalau kita dituntun oleh pimpinan Roh Kudus, kita pun mesti punya lambat berkata-kata. Bapak Ibu sekalian, sekalipun tampaknya kita punya nasihat yang sangat baik, tapi di momen itu orang-orang yang luka batin, orang yang punya akar pahit, rupanya butuh Tuhan, bukan butuh kita. Pak, nasihat saya benar loh Pak dari firman Tuhan. Iya, apapun itu. Tapi orang yang luka batin belum mau mendengar nasihat. Dia hanya ingin didengar saja. Jadi kebutuhan pendengaran akan firman Tuhan itu ternyata bagi banyak orang sangat penting. Terutama bagi orang luka batin pun sangat penting. Barangkali Bapak Ibu sekalian, ketika banyak orang yang curhat, yang konseling kepada kita karena luka batinnya, barangkali cek di hati kita, ada nggak masih ada luka batin kita? Kalau kita cepat-cepat pengen nimpalin, kemungkinan masih ada Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Coba cek dulu deh. Kalau ada orang yang luka batin ngomong sama kita, saya pengen cerita, Pak, saya punya masalah dengan mertua saya, bla 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 bla. Kita langsung terpicu untuk marah, betul tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali firman ini mengatakan cepat dengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Kalau kita punya masalah yang sama dengan orang yang datang kepada kita untuk justru orang itu dengar hikmat dari Allah, dari kita, terus kita terprovokasi karena cerita itu, barangkali kita punya roh yang sama dengan orang itu. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, banyak jebakannya. Tapi lihat, jebakan-jebakan itu bukan menjadi untuk kita menjadi orang yang terpenjara, terperosok dan sebagainya. Tapi kita sadar ketika ada yang begitu tuh, itu pimpinan Roh Kudus. Oh, sedang ada orang luka batin. Lalu kita tinjau hati kita dulu. Roh Kudus maunya apa nih kalau ada orang yang begini? Ternyata apa yang sedang ia tunjukkan kepada kita, dia sedang tunjukin cermin. Tuh, cermin ini menunjukkan bahwa
orang ini ternyata mempunyai roh yang sama dengan kau. Kalau engkau marah, kalau engkau cepat untuk kemudian terprovokasi untuk mengungkapkan kemarahan, ternyata nggak berbeda jauh rohnya dengan apa yang kamu punya. Kita punya pikiran begitu, ketika kita punya pertimbangan begitu, cepat-cepat nanti setelah orang itu pergi, berdoa minta Roh Kudus tanggalkan. Amin. Kadang masih nggak sabar, jadi marah, tapi ada di hati, oh manusia lamaku. Betul. Selain minta ampun Ibu Monika, kita kemudian mesti minta pertolongan Roh Kudus. Gini pertolongannya, Roh Kudus ini kok dari mana lo kebatinya? Kok masih ada yang gregetan gitu? Gregetan pada orangnya yang nyimpen lo kebatin kan pasti ya. Gregetan kepada sifatnya dan karakternya yang bisa membuat kita tuh menjadi orang yang terpicu dan terprovokasi untuk kemudian marah. Betul tidak? Nah, kalau udah begitu, tanya Roh Kudus ini kok dari mana asalnya roh greget ini? Roh gregetan, roh gemes ini dari mana asalnya? Nah, nanti dia akan tinjau hati kita sampai dengan kita menyadari, bahkan mungkin di hari-hari kita sedang dalam kandungan sekalipun, Roh Kudus ternyata bisa sampai mengingatkan kita ke situ. Bapak Ibu sekalian, banyak hal-hal yang tidak pernah kita sadari itu muncul dalam akal, dalam alam bawah sadar kita. Terutama kalau kita masih dalam kandungan mamah kita. Kalau mamah kita mengalami masalah pada masa kandungannya, masih dalam kandungannya dalam waktu 3 bulan ke atas gitu ya. Kemudian mamah kita ngalamin trauma, ngalamin ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Itu masuk ke dalam janinnya loh, masuk ke dalam kita ketika dalam kandungan mamah kita itu. Betul. Dan ternyata kalau itu memang sangat berat, si anak ini nanti akan menjadi orang yang gampang takutan kepada situasi dan suasana apapun, atau gampang stres, atau gampang merasakan tekanan yang berlebihan. Hingga ketika di-challenge atau di-encourage oleh orang lain, oleh hamba Tuhan, oleh kakak rohaninya, gak mampu keluar untuk berjalan di dalam penyertaan Roh Kudus sekalipun, gak mampu. Karena dia mempunyai benteng-benteng itu, trauma-trauma itu yang sama dengan apa yang mamahnya alami. Nah Bapak Ibu sekalian, yang begini-begini gak ada yang ngajarin kan. Yang begini-begini itu Roh Kudus yang meninjau hati kita, mengingatkan. Siapa yang ingat sih? Mama kita mungkin gak ingat juga. Betul? Tapi satu pribadi yang setia, yang betul-betul membuat kita tuh kudus dan terpelihara dengan baik, adalah Roh Kudus itu. Dia mengingatkan kita untuk tidak masuk ke dalam alam pikiran yang sama yang dari zaman-zaman dulu. Bapak Ibu sekalian nangkep? Sekarang yang perlu dibenahi adalah bagaimana hidup kita betul-betul ngalamin Tuhan kan, ngalamin apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita, ngalamin kekudusannya, terutama ngalamin kemerdekaan di dalam Roh. Amin. Dan satu-satunya cara ya kita mesti menerima kesembuhan batin seperti itu. Nah, maka kalau sekarang kita sudah mengenal Roh Kudus seperti itu, ayo berbaikan. Cepat ikuti nasihatnya, secepat-cepatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau disuruh untuk berhenti nonton ya jangan nonton. Kalau suruh berhenti baca-baca WA grup, baca-baca yang namanya Facebook di luar permainan online misalnya, Facebook berita COVID-19 misalnya gitu ya, stop. Nah kayak saya sekarang nggak lihat lagi berita-berita COVID dan sebagainya. Saya beralih kepada apa yang sedang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang, termasuk online ini. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mulai menghadapi itu, wah banyak rahasia-rahasia dibukakan. Dan mimpi-mimpi semakin banyak yang dibukakan yang ada artinya. Bapak Ibu sekalian, apapun juga masalah kita, Tuhan juga pegang kendali. Contohnya begini, kemarin ketika kami online di sini dan sinyalnya buruk, ternyata laptop saya bermasalah, nggak bisa dibuka. Sepanjang malam kemarin, pas lagi tidur pun saya buka-buka laptop nggak bisa. Padahal begitu banyak yang saya mesti kerjakan. Menyiapkan khotbah, menyiapkan bahan seperti ini, itu butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika itu semua terhambat, wah saya mesti ke toko komputer untuk perbaiki laptop. Bapak Ibu sekalian tahu, toko-toko di Bandung ini banyak yang tutup.
banyak yang nggak beroperasi karena ada himbauan dari pemerintah. Akhirnya kami putuskan untuk ke tempat-tempat yang nggak gitu banyak orang gitu ya, di daerah kota, cuman nggak sampai orang-orang banyak ke situ. Akhirnya benar ke situ, hanya saya pikir wah ini pasti perlu perbaikannya lumayan banyak nih. Ternyata Bapak Ibu sekalian nyampe ke sana, ke tempat bengkelnya, hanya ditiup, nyala lagi Bapak Ibu sekalian, nggak lama. Dan saya pulang-pulang bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih, penyertaan dahsyat dan ajaib. Gak usah nunggu lama, gak usah benerin sampai dengan ngerjain di perangkat kerasnya, hanya ditiup saja sama si yang punyanya, si punya tokonya. Semua lagi laptop saya, puji Tuhan. Nah, hal-hal kecil gitu pun Tuhan perhatikan, Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan tetap pegang kendali atas semua masalah kita. Tidak ada bagian hidup kita pun yang tidak luput dari pandangannya. Semua Ia pandangin. Mengapa? Ia concern kepada pertumbuhan kita seperti dirinya, agar kita mengalami keserupaan seperti dirinya. Amin. Jadi dia sangat betul-betul menanamkan pengharapan kepada kita. Kalau udah gitu jangan sampai gagal dong ya. Harus semuanya berhasil. Amin. Amsal 10 ayat 4, tangan yang hamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi sekarang ini terfikir, oh kalau gini di karantin terus sampai dengan akhir tahun, saya mesti kerjain apa dong? Nah, coba tanya sama Tuhan. Betul? Bukan tanya sama saya. Ketika hari pertama saya di karantin begini, nggak kemana-mana, apa yang saya pikirkan? Apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Ketika waktu itu Tuhan bilang, oh iya bikin pemberian online aja, sering-sering. Ya udah, aku bikin online, sering-sering. Gak kepikir apapun di luar sana, makan minum gimana. Karena kita tahu ketika kita ngambil satu langkah untuk kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, pasti kerajaan Allah menolong, menopang, dan meneguhkan kita dengan tanda-tanda yang ajaib. Kalau Bapak Ibu lakukan yang sama seperti apa yang saya lakukan, sesuai dengan komando dari Tuhan, engkau pun akan ngalamin yang sama. Amin. Semua kebutuhanmu Allah perhatikan. Semua penderitaanmu Allah ketahui. Apa yang diperlukan oleh kebutuhanmu sehari-hari, Ia akan penuhi. Amin. Doa bagi Bapak Ibu sekalian, ngalamin lebih dari saya. Wow, asik ya, puji Tuhan. Nah, nampaknya ini nih ya, ada batasan kesabaran Allah terhadap sikap orang percaya. Allah panjang sabar banget. Apakah Allah ada batasan kesabarannya? Ada. Tampaknya ada. Pak Doni, kalau saya berdoa selalu terasa terganggu, jadi cepat bosan berdoa. Tolong jelaskan buat saya. Kalau berdoa selalu terasa terganggu. Jadi gini, Ibu kalau berdoa sama Tuhan jangan dibebani dengan berbagai macam target tertentu. Ya. Kalau kita berdoa sama Tuhan, ya nyampe enggak ketika kita datang kepada Dia? Kita berpikir kita banyak dosa, kita berpikir kita banyak kesalahan, tapi kan Dia biarkan untuk kita menghadap Dia, bukan? Kalau kita nggak dibiarkan menghadap Dia, kita udah mati duluan loh. Ayat-ayat di Perjanjian Lama tuh kayak gitu, nggak layak mati. Tapi sekarang itu kita hidup, entah kita berbuat salah, entah kita masih berbuat dosa sana sini, tapi Dia perhatikan kita kok. Tuh. Nah, sebagai bentuk kita memang menghormati Dia, kita mengasihi Dia, kita datang, kita langsung bertemu muka dengan Tuhan. Jangan dibayangin, tapi bertemu dengan Allah yang bisa membuat kita tuh merasa nyaman gitu. Aman. Satu-satunya pribadi yang kita percayai, yang kita bisa aman di dalamnya. Jadi Ibu boleh ungkapkan segala macam, silahkan. Kemudian nanti Ibu akan sampai di satu titik. Oh, ternyata ini yang Ia cari, gitu loh. Nah, kalau Ibu nanti lihat di rekaman-rekaman saya sebelum-sebelumnya, yang Ia cari itu penyembah-penyembah roh dan kebenaran. Kita tuh tadinya mungkin gak selevel dengan Dia tadinya, karena kita ada di level manusia.
Tapi ketika kita menyadari anaknya yang sudah mati, turun dari sorga, jauh-jauh ke bumi untuk mengangkat kita naik menjadi anak Allah, sesuai dengan keberadaan dirinya, Tuhan Yesus ya, kita kemudian menjadi sangat begitu dihargai oleh Allah. Nah, posisi itulah yang Ia inginkan. Kita semua begitu dihargai keberadaan diri kita oleh Allah. Allah menghargai kita. Allah bahkan menghormati kita loh. Mengapa? Karena kita menghormati anaknya. Kita menghormati Yesus. Allah sanggup mengenyahkan segala ketakutan, kekhawatiran kalau kita mau merendahkan diri di hadapannya. Mengapa merendahkan diri? Mengapa merendahkan diri, Pak? Karena yang Ia inginkan tuh hatinya ada buat kita. Kitanya mungkin gak ngerasa ngerendahin diri gitu. Tapi ketika kita mau tanggalkan segala apapun atribut-atribut, terutama atribut kita tuh udah tahu banyak, kita tuh udah masih punya kekuatan, kita masih punya pikiran-pikiran yang kita bisa rangkai dalam doa. Tuhan, kau ulurkan tanganmu, kau berkati, bla 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 bla, kan gitu kan, kita kayak ngatur Allah gitu ya. Tapi dia diam saja loh, nggak sampai protes kan. Nah, tapi di satu saat tertentu kita udah tahu, oh dia tuh hendak bangun hubungan. Dia tuh hendak bangun satu namanya hubungan yang dekat bahkan dengan kita. Bukan soal akulah Allahmu, engkaulah umatku, ayo nurut, kalau nggak nurut kamu dihukum. Nggak cuma gitu Bapak Ibu sekalian, nggak cuma gitu. Dia hendak bangun hubungan kalau kita ada dalam posisi yang tepat. Dan saya sangat kagum dengan cara kerja Allah. Selama ini kalau saya ditegur dengan lembut sekali, nggak pernah ditegur dengan kasar. Sekalinya kasar, saya pernah ngalamin sakit yang demikian parah, pernah. Sakit sampai muntah, 2 kresek, pernah itu. Separah-parahnya kayak gitu sakitnya. Aduh, kok bisa ya nyimpen akar pahit. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau nanti dengar kesaksiannya, jangan sampai nyimpan akar pahit. Jangan sampai kayak saya. Saya sampai seluruh bumi jukir balik gara-gara gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, menghadap Allah dengan hati yang ringan. Jangan terbebani dengan macam-macam apapun. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Riki. Ya. Nampaknya ada batasan kesabaran Allah terhadap sikap orang percaya bagi mereka yang lamban dan tidak mengerti juga kehendak Allah. Dengan cepat atau mendengar suaranya, Ia akan menghitung sampai 10 kali. Dan setelah itu, Ia tak mau melindungi Anda lagi dari serangan si iblis yang selalu menuntut kita di hadirat Allah. Wow, 10 kali? Wah, saya selama ini berapa kali, Pak? Ini yang tercatat dalam Alkitab. Ya, barangkali kita udah lebih, tapi tetap dibiarkan, tetap diberikan satu kelonggaran. Kita nggak tahu. Iblis akan diizinkan membuat Anda mengalami hajaran agar Anda mengerti bahwa Ia serius dengan peringatan-peringatannya. Selain Allah itu membangun pada kita hubungan, tapi Ia pun membangun keseriusan. Ia memberikan kekudusan agar kita pun kudus. Ia membangun satu kekudusan tuh bukan untuk karena kita diperhamba olehnya, tapi Ia membangun satu tembok-tembok di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, agar kita bisa dilindungi dengan penuh olehnya. Luar biasa loh. Luar biasa kan? Ketika kita dilindungi oleh Allah, karena Allah hendak membangun kepentingannya lewat hidup kita. Bukan karena kita banyak kepengen, tapi Ia punya banyak kepentingan atas hidup kita. Dan kepentingannya itu untuk orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang kita kasih. Yang memperhatikan orang-orang lain. Setelah kita mengerti ini, kita kemudian dituntut untuk memberikan hadirat yang kita punya dari Allah kepada orang-orang sekitar kita. Jadi kita bukan menjadi orang egois lagi. Dan ketika kita bukan menjadi orang egois lagi, kita menjadikan diri kita sebagai hambanya, dan perlindungan Allah pun semakin besar, yang kita bilang kemarin kemuliaan yang semakin besar, kemudian semakin besar hingga benar-benar kemudian yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah isi hatinya. Banyak orang terbangun oleh kita lewat perjumpaan orang-orang dengan kita.
Nah, 10 kali ibu bilang bahwa ibu jauh dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bilang, ayo mendekat. Aku akan mendekat kepadamu. Yuk kita lihat ayatnya ya. Sabda. Saya akan buka dulu aplikasi Alkitabnya. Lumayan lama ya, sebentar. Tuhan sedang bikin yang namanya hubungan. Ya. Tapi manusia kadang-kadang bikin jarak. Nah, yang salah siapa? Manusianya yang salah. Oleh itu maka firman-Nya mengatakan begini. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, ya, dan Ia akan mendekat kepadamu. Pak, saya ngerasa jauh. Rasanya jauh. Padahal Ia ingin mendekat. Pak, dosa saya banyak. It's okay. 2000 tahun yang lalu udah beres kok, dosanya udah beres di kayu salib. Kamu tinggal mendekat dan rasakan hadirat Allah. Semudah itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau rasanya kita, Pak, saya masih banyak yang perlu dibereskan. Iya, memang, saya pun sama. Sama semua juga Bapak Ibu sekalian. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka akan suara Tuhan. Saya mau kasih tahu, semakin banyak yang perlu dibereskan. Amin. Oh, dengar khotbah Bapak tuh rasanya ditegur terus loh. Lebih baik ditegur dengan cara yang halus seperti ini daripada nanti ditegur oleh Tuhan. Mengapa nggak dibereskin di dunia ketika nanti kita naik ke surga? Mendingan sekarang diberesin. Amin. Sebelum ini semua terlambat. Tuhan sedang mendekat. Tuhan sedang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu sekalian. Ayo dekat, aku akan mendekat loh. Tuhan, dosa saya banyak, nggak peduli. Dosa banyak, dosa sedikit, nggak peduli. Pokoknya aku pengen dekat. Respon itu dengan baik. Ibu Rika, pokoknya bikin hubungan ibu dengan Tuhan mendekat. Saya mau berdoa buat ibu ya sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, buat kasih-Mu Kau tunjukkan kepada Ibu Rika. Anakku ini butuh Engkau. Buat yang dosa yang banyak itu sekarang, Engkau hapus di hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang sedang membuat hubungan ini begitu dekat dengan dia. Engkau yang hilangkan tuduhan dan dakwaan bahwa ia jauh, bahwa ia mempunyai dosa yang banyak. Dosa yang banyak itu sekarang, mari Roh Kudus, Engkau buat itu semua menjadi satu bentuk tulisan. Dalam satu tulisan semuanya. Engkau tuliskan dan semua Kau bakar. Tanggalkan itu di kayu salib. Pakukan di kayu salib semuanya. Buat dia menjadi anak Allah yang dikuduskan dan dikhususkan untuk mendekat. Buat anakmu ini ngalamin pemulihan. Buat anakmu ini ngalamin sejarah yang baru. Mengalami hidup yang baru. Kuasa-Mu yang mengerjakannya sekarang. Beri ia hati yang baru. Beri ia kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bisa mengubah keadaan seseorang dari yang tadinya merasa berdosa, tapi karena kebutuhan akan Tuhan, maka semuanya dosa akan dilenyapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kudus, jadilah sembuh, dosamu diampuni. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mendekat kepada Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirlah tanganmu, dan tahirkan hatimu seluruhnya. Buat hidupmu penuh untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Nah, terima Ibu Rika, terima itu pengampunan dari Tuhan. Terima bahwa hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Hari ini, yuk Ibu Rika, lihat lagi rekaman-rekaman sebelumnya dari 2 minggu yang lalu. Nanti Ibu mengerti. Oh, ini yang diomongin sama saya. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk lagi kepada hal yang lain, yang lebih dalam. Tadi 10 kali batasannya. Oh, ternyata batasannya ada tuh. Ya,
batasannya ada. Zaman dulu 10 kali. Wah, saya kayaknya lebih dari 10 kali. Puji Tuhan, kalau sekarang masih dibiarkan hidup, Bapak Ibu sekalian. Itu anugerah dari Allah. Ketika saya pun mendapati ini 10 kali, saya emang berapa kali Tuhan, tapi Tuhan tetap biarkan hidup. Puji Tuhan, hari ini saya menghadapi bahwa hidup saya, yang saya punya adalah anugerah untuk berbuah. Jadi, pandang ini sebagai satu kesempatan untuk berbuah lebat, Bapak Ibu sekalian. Jangan lihat masa lalunya, tapi berlari kepada tujuan hidup kita yang penuh, yang dari Tuhan. 14 ayat 20. Bilangan 14 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. 10 kali, Pak. Ya. Lalu kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu sekalian, cawan murka Allah akan dicurahkan ke bumi pada masa kesesakan. Jadi cawan murka Allah itu adalah yang ia tahan-tahan selama ini. Cawan murka Allah itu adalah yang ia tahan-tahan selama ini. Ia mengampuni, ia memang sabar. Tapi suatu kali kelak bumi mesti mendapat murka Allah. Karena sudah cukup waktu untuk mereka diberikan waktu untuk bertobat. Dan akhirnya gak dipakai-pakai, ya sudah dicurahkan juga. Ayatnya Bu, bilangan 14 ayat 20 sampai dengan 24. Nanti baca ya. Nah, orang Israel itu sudah lewat batasnya. Sudah melihat 10 kali. Sudah melihat 10 kali itulah. Masih juga kemudian di padang gurun itu melihat puyuh ya. Lalu ingin minum, dikasih minum dari batu karang. Lalu nggak cukup di situ, masih mikir yang macam-macam Bapak Ibu sekalian, masih pengen daging, masih pengen sayur ketika di Mesir. Udah dibebasin, masih pengen hidup sebagai budak. Amin. Nah, Tuhan tuh udah ngitung tuh 10 kali mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan masuk ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Orang yang menghina 10 kali menghina Tuhan, yang mencobai Tuhan, yang menista ini, kata Tuhan, tidak akan melihat tanah perjanjian. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita melihat banyak kekurangan kita, banyak apa yang kita pikir kita tuh nggak punya, kelemahan-kelemahan kita ya. Aduh, cukup nggak ya duit segini sampai dengan akhir bulan, Bapak Ibu sekalian ya. Coba pikirkan baik-baik. Untuk itu, maka kita bisa menilai Tuhan gak bisa ngelihat hidup kita dan kurang untuk membuat keadilan kepada kita. Betul? Seberapa banyak hal-hal besar yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mungkin gak kehitung. Puluhan ribu kali mungkin, bahkan lebih. Mungkin ribuan kali, ratusan ribuan kali mungkin perbuatan-perbuatan dasar dan ajaibnya. Masa kita gak pernah lihat itu lebih besar dibanding daripada kita melihat yang buruk-buruk muncul dalam hidup kita. Mungkin yang buruk-buruk muncul dalam hidup kita itu untuk menaikkan level percaya kita kepada Tuhan, untuk menaikkan kapasitas kita, kemudian diberikan lebih banyak lagi oleh Tuhan. Dan kita ternyata diberikan kesempatan untuk menerima hal-hal yang apa itu arti kekurangan, apa itu arti kelebihan, agar kita punya hidup yang konsisten. Konsisten itu apa? Tetap stabil, meskipun digoncang berbagai macam apapun, tapi tetap stabil, konsisten, nggak gampang gugur imannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang mengalami yang namanya tawar hati, ini pun adalah bahaya. Kalau kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Tawar hati itu apa? Nah, sebetulnya sebelum
Tuhan disalibkan, sebelum Tuhan diculik di Getsemani, sebelumnya ia mengajak murid-muridnya berdoa, bukan? Murid-muridnya suruh berdoa, cuman pada tidur ya, berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut tapi daging lemah, kata Tuhan. Nah, ketika ia berdoa sendirian dan orang-orang murid-muridnya pada nggak tahu, mungkin hanya satu yang tahu ya, Yohanes sendiri yang tahu. Mungkin doanya gini: Tuhan berdoa kepada Bapaknya agar pengikutnya tak segera diambil dari bumi. Itu jelas doanya. Tuhan nggak mengharapkan Bapaknya ngambil cepat dari bumi. Artinya nggak pengen cepat mati gitu. Karena ia ingin memenuhi dunia ini dengan orang-orang, dengan murid-murid yang serupa dengan Yesus sebanyak-banyaknya pada akhir zaman ini. Salah satu usaha iblis untuk menghalangi gagasannya itu adalah dengan memasukkan perasaan tawar hati karena kekecewaan yang lama. Oh, kalau engkau Bapak Ibu sekalian merasa dikecewakan oleh orang-orang yang kau kasihi, orang yang kau cintai, orang-orang yang kau harapkan untuk engkau tidak luka hati dari orang itu, dan ternyata kemudian mempunyai kecewa dan luka batin atas perlakuan mereka, termasuk apa yang dilakukan orang tuamu, ayahmu, ibumu, nenekmu, pamanmu, lingkungan sekolahmu, apapun itu, guru-gurumu, bahkan pendeta, hamba Tuhan, siapapun itu, Bapak Ibu sekalian. Yuk sekarang mulai kita mendekat kepada Tuhan. Engkau bongkar semuanya di depan Tuhan. Tuhan, saya sudah capek kayak gini terus. Saya membenci ayah saya ya, tapi saya nggak bisa milih ayah saya kayak gimana. Tapi saya mau percaya, saya meminta ampun. Ini hati saya salah. Saya nggak bisa ngampunin orang tua saya. Benar, saya nggak bisa ngampunin. Tapi hati saya sekarang aku serahkan kepadamu. Aku minta hati yang baru. Tuhan, hati yang baru ini aku pakai untuk ikut Engkau. Ini hati baru milikmu. Aku hanya ingin berikan pengampunan kepada orang tua saya. Bilang aja gitu Bapak Ibu sekalian. Beri pengampunan kepada orang-orang yang nyakiti hati saya. Saya gak mampu Tuhan, tapi ini hatimu. Saya mau ikut hatimu itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempunyai hatinya Tuhan hidup dalam hidup kita, kemudian Dia akan memberikan pada kita penjelasannya nanti. Ngikutin cara lama kan udah mati. Ngikutin cara baru ini, cara Tuhan ini lebih asik. Asiknya gimana? Ketika kita ngalamin terobosan demi terobosan itu, yang tadinya pintu tertutup, sekarang pintu terbuka. Berkat-berkat mulai turun. Yang tadinya kita pikir pengampunan itu hal yang ya udah saya ngampuni ya gitu ya. Tapi ternyata berdampak kuat dalam perekonomian kita, finansial kita. Ternyata benar Bapak Ibu sekalian. Seringkali luka batin itu menghambat blessing. Kalau kita mulai terbebas dari tawar hati, luka batin, akar pahit, berkat Allah mulai keluar. Bukan artinya ini masalah Tuhan menghalang-halangi berkat. Bukan, si iblis yang menghalang-halangi berkat. Agar berkat itu gak gampang turun. Karena kita punya kesalahan, karena kita menyimpan kebencian. Kebencian, tawar hati itu frekuensinya sama dengan si iblis, roh jahat. Jadi yang bikin kita gak gampang dapat blessing banyak-banyak bukan Tuhannya. Tuhannya mau berkatin, tapi si jahatnya yang nyimpen agar kita gak dapat kesenangan dan kita masih dapat tawar hati. Begitu hati lamamu dibongkar dan dibuang oleh Roh Kudus, kemudian pintu-pintu terbuka semuanya. Nah, kesaksian itu ya saya dapatkan dari orang yang saya temui. Orang yang bilang pada saya, Pak, ternyata betul apa yang Bapak bilang. Oh, bukan yang saya bilang, yang Tuhan bilang lah. Betul Pak, dalam pengalaman hidup saya itu saya suka ngampunin. Tapi hari-hari ini saya memang akhirnya ngampunin. Dan ketika ngampunin, berkat Tuhan mulai keluar, mulai turun atas hidup saya. Wah, benar Pak. Berarti lewat hidup Tuhan, hati saya, karakter saya diubahkan. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika karakter kita diubahkan, kita mulai melihat berkat-berkat turun dengan mudahnya atas hidup kita. Nah,
Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya adalah si jahat tidak mau kita ngalamin damai sejahtera. Si jahat tidak mau kita ngalamin sukacita. Si jahat tidak mau kita ngalamin yang namanya ketenangan dalam Allah. Si jahat pengennya kita punya tawar hati, kekecewaan, punya akar pahit, rasa bosan, kesepian, seorang diri, atau keinginan untuk mati aja deh. Dan gak ingin lama-lama di dunia ini. Pokoknya saya tinggalin semuanya, dunia kefanaan ini, ingin mati saja. Berharap dengan mati masalah selesai. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Enggak. Dengan hidupnya berharap karena ingin mati. Nanti di surga sana Tuhan akan nanya pada orang ini, mengapa kamu sia-siakan hidup untuk berbuah lebat? Itu kesempatan untuk kamu tinggal di sini. Oh, jadi nggak boleh masuk sini. Orang yang masuk ke surga harusnya berbuah lebat terlebih dulu. Kalau nggak berbuah lebat, dia hanya tinggal di tempat-tempat ya yang jauh dari hadirat Allah. Ada ayatnya kok. Yuk, kita lihat ayatnya ya. Di kitab Perjanjian Baru 2 Tesalonika 1 ayat 6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Lihat ini ya 9-nya, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita menghormati Tuhan, kita menghormati kedaulatan Tuhan, kita gampang sekali diubahkan oleh Tuhan karena kita ingin diubahkan. Wah, kita akan mendapatkan kehormatan loh di sana. Jadi cepat-cepat diubahkan karena kita gampang taat, gampang nurut. Nah, Pak, bagaimana kalau tiba-tiba ngerasa down gak jelas? Kenapa? Apa itu karena kita mendukakan Roh Kudus tanpa sadar atau gimana? Down gak jelas itu bagaimana? Apakah memang karena perasaan? Perasaan kita menjadi gak enak, melihat situasi gak enak, atau mungkin barangkali ada satu yang dimasukin dalam bentuk pikiran-pikiran tertentu ke dalam hati kita. Itu kita mesti ketahui. Makanya yang paling tahu jangan kita, tapi yang paling tahu adalah Roh Kudus. Roh Kudus, silakan kau jelaskan mengapa aku down begini ya. Nah, biasanya dimasukin tawar seperti itu sih, tawar gitu. Mana Tuhan tuh, ternyata saya doa nggak pernah jawaban. Mana tuh? Nah, itu tuh tawar begitu tuh yang biasanya sebelum tawar duluan tuh mesti ada kekecewaan. Kekecewaan muncul karena apa? Karena ada ekspektasi yang begitu banyak atau harapan duniawi. Nanti saya bedakan dengan jelas. Harapan secara dunia, I wish I had, gitu ya. Kan harapan tuh begitu. Tapi Alkitab nggak bilang gitu loh, I wish I had gitu. Tapi pengharapan itu di dalam joy, di dalam kesenangan, di dalam iman yang sesungguhnya. Jadi pengharapan tuh pasti tepat sasaran. Nah, nanti hari Minggu ya, hari Minggu. Semua itu sudah saya lupakan. Malahan sudah saya maafkan sebab Tuhan telah memaafkan saya. Saya juga harus memaafkan mereka. Iya, betul. Jadi adalah hak kita untuk terlepas dari yang namanya tekanan, tawar hati, dan hal yang kita lakukan rupanya mesti kita lakukan dulu adalah melepaskan pengampunan. Betul? Lepaskan pengampunan cepat-cepat. Kita akan terbebas dengan cepat. Amin. Menjadi orang yang dewasa itu begitu, Bapak Ibu, kita mesti mengambil langkah lebih singkat, lebih cepat
lebih lebih spontan, intuitif, cepat. Nah, kemerosotan keadaan lahiriah menjadi salah satu sebab hilangnya gairah untuk hidup lebih lama. Kemerosotan keadaan lahiriah. Di antaranya apa? Kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Juga menyebabkan kita kehilangan gairah hidup. Kepentingan Tuhan agar dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang serupa dengan Kristus tak pernah tercapai karena iblis sering memasukkan gagasan untuk cepat pulang ke sorga. Sorga lalu hilang masalah. Ya, masalah tetap ada sebetulnya Bapak Ibu sekalian kalau kita pulang duluan. Apa masalahnya? Di sorganya nggak berbuah lebat, itu masalahnya. Emang masalah Pak? Ya. Loh, buat apa nanti di dunia akan datang itu ada langit bumi yang baru, yang di tempat gelapnya itu siapa? Orang-orang yang mereka pikir ke surga itu lalu tiba-tiba di surga selama-lamanya? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ke surga selama-lamanya kita mesti sekolah dulu dan menyekolahkan orang lain di yang namanya langit bumi yang baru. Karena kemudian di tempat yang gelap itu banyak orang masih belum mengenal Allah secara sejati. Tapi kok bisa diizinkan hidup Pak? Naik ke surga tuh gimana ceritanya Pak? Nah yang itu saya terpaksa membatasi nanti di sesi yang lain. Ya, nanti Bapak dan Ibu lihat di Wahyu 20-an sampai dengan habis itu di situ kuncinya. Amin. Nanti boleh lagi baca lagi Yohanes 5 ayat 24 sampai sekian, baca. Amin. Itu kuncinya. Kadang-kadang ia mendidik kita dan mengkoreksi arah hidup kita yang salah dan disiplin yang keras yang kita alami. Sehingga kemudian kita cenderung tawar hati juga. Iya gitu Pak. Iya. Kemudian seperti Elia ya. Elia itu kemudian dia menjadi orang yang desperate. Mengapa desperate? Ia mesti menemukan hidupnya secara sejati. Tahu kesalahannya, tahu kelemahannya, kemudian Roh Kudus cabut seketika itu juga. Tahu nggak apa yang dialami oleh Elia? Ia kemudian melawan nabi-nabi Baal, 400 orang. Kalah tuh nabi Baalnya, mereka mengorek-orek diri, mereka menoreh-noreh diri, mereka memanggil Allah, Allahnya nggak ngejawab. Kemudian Allah yang Elia sembah menurunkan api dari langit dan membakar habis persembahan Elia. Lalu orang-orang Israel menyembelih 400 nabi Baal. Dan ingat, 450 nabi Asitoretnya nggak ikut naik. Nah, itu kuncinya. Mengapa ada roh maut? Dari situ asalnya. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, lupakan. Nah, Elia kemudian takut habis lakukan mujizat yang besar itu. Elia takut karena ancaman Izebel. Maka kemudian ia lari ke padang gurun Arar dan ingin mati di sana. Dan ini nih yang membuat dia tersadar. Ternyata aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Jadi motivasinya itu ingin lebih baik dari nenek moyangnya. Apakah salah tuh Pak? Di mata Tuhan itu penghambat. Di mata Tuhan itu Elia mempunyai hambatan. Di dalam rohaninya Elia tuh terhambat di level ambisinya yang sebesar itu. Jadi habis pertemuan itu di Gunung Horeb, setelah 2 kali ia makan roti bakar dan minum 2 kali juga air kendi, kemudian ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb ia bertemu dengan Tuhan. Selama 15 tahun kemudian Elia baru mengalami kehidupan yang sejati yang dari Allah. Ambisinya lenyap di padang gurun Arar itu. Sekarang apa yang membuat kita terhalang pertumbuhan rohani kita? Apa ambisi kita? Apa keinginan kita yang masih ada? Barangkali masih ada, selalu masih ada ya, dan itu mesti dibuang. Selama apakah kita bisa membuangnya bersama-sama dengan Roh Kudus? Selama hidup kita diserahkan kepada Roh Kudus untuk ditanggalkan, yang tidak perlu ditanggalkan saja.
termasuk tawar hati ini. Tuhan izinkan terjadi tawar hati ini tumbuh agar kita sadar, oh masih ada ya tawar hati. Dari mana asalnya Roh Kudus? Barangkali saya punya ekspektasi lebih kepada hidup yang saya hidupi ini. Barangkali saya salah posisi di sini. Nah, kalau ketahuan, semua berdasarkan posisi. Kalau posisi kita benar di hadapan Allah, menjadi anak Allah, kita akan beroleh hak sepenuhnya. Apa yang Allah punya, anak pun punya juga. Amin. Ibrani 12 ayat 5. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu adalah anak-anak haram. Anak-anak haram dan anak yang bukan syah. Jadi bedanya anak haram itu dan anak sah itu apa? Anak sah adalah anak yang diturunkan dari kehendak Allah. Kalau anak haram itu anak yang dilahirkan dari keinginan jasmani manusia, dari nafsu manusia. Wah Pak, saya anak haram atau anak sah? Nah, ketika kita menerima Yesus masuk di hati kita, semua kita dijadikan sebagai anak Allah, bukan anak haram lagi. Amin. Pak, saya mau nanya, kenapa kalau kita suka memaafkan orang, hati kita merasa damai sekali? Ya, memang itulah yang karakter yang sedang dibangun dalam diri kita. Kita menjadi orang yang berhadapan dengan Allah, menjadi orang yang nggak ada batas ya, nggak ada yang membuat kita terasa tertuduh, terdakwa, damai. Semakin banyak karakternya yang dipunyai oleh Kristus, ya semakin kita hidupnya lebih dipahami bahwa banyak di sana sini Tuhan tuh jagai, kita nggak punya perasaan gini, kita nggak punya perasaan begitu, lebih jauh dari itu ternyata nggak enak. Nah kan gitu ya, kayak buah urut tadi, kok rasanya tawar hati ya, karena kita mungkin udah melangkah terlalu jauh dari batas-batas tertentu, nggak boleh mikir terlalu banyak gitu ya. Jadi ingat, jangan mikir terlalu banyak. Nah, sebelumnya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikannya. Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, tapi menjadi sembuh. Bapak Ibu, tahu tadi jawabannya dari saya tentang kita mendapatkan ganjaran karena kita dihajar dalam kebaikan untuk kita beroleh kekudusan. Kita beroleh hatinya, kita beroleh tujuan hidup kita. Serupa dengan Kristus kan? Tapi ganjaran pada waktu diberikan memang tidak nyaman. Betul, tapi kemudian menghasilkan kebenaran bagi kita yang dilatih, kemudian kita punya perasaan damai. Amin. Nah, inilah namanya tumbuhnya atau munculnya buah roh, Bapak Ibu ya. Yang namanya buah roh tumbuh itu enggak instan, perlu adanya waktu. Dan waktu itu butuh yang namanya kesabaran. Ikut Tuhan itu mesti banyak numbuhin buah roh. Amin. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hari-hari ini Tuhan sedang tunjukkan pada kita bukan kesulitannya, bukan tawar hatinya, tapi lihatnya kekuatan Allah. Lihat keterbatasanmu, engkau tahu bahwa engkau terbatas, Tuhan juga tahu. Maka Tuhan sedang perlihatkan, kalau kita peka, Tuhan sedang perlihatkan jalan-jalannya yang begitu nyata. Dan Tuhan latihnya lewat apa semua? Pengharapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nyambung nanti di hari Minggu, pengharapan itu yang sedang akan saya bahas. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sedikit lagi.
Karena orang yang berisi firman sering akan merasa sendirian. Karena dibenci dan dikucilkan dunia. Yang bagi sebagian orang yang memang sering beritain firman, seringkali ada pro dan kontra. Kalau ada yang kontra, seringkali menjadi orang yang tertuduh. Ya gitu ya, salah gitu ya saya selama ini. Nah gitu ya. Ingat, itu adalah manusia lama yang bicara. Maju terus, gak boleh mundur. Sekali kita terima Tuhan, maju terus, bertumbuh terus, nggak pernah berhenti. Dia satu tingkat tertentu. Apalagi kita pikir, ini udah cukup. Saya sudah pernah baca ayat ini, nggak usah baca lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rugi. Kita nggak bisa tumbuh. Karena kita mungkin dibenci oleh pihak-pihak tertentu. Karena kita bagiin firman. Itu sebabnya ia harus diajar dan berlatih bagaimana menikmati persekutuan roh dengan mengasihi Roh Kudus dan Kristus yang ada dalam dirinya. Tuhan Yesus yang ada di sorga dan dengan Allah Bapa, sampai sukacita Yesus penuh dalam kita setiap saat. Sukacita ini seperti urapan yang berasal dari Dia sendiri. Sukacita yang menjadi milik Tuhan sendiri ditransfer kepada kita semua. Seringkali kita kalau beritain firman, banyak orang nanggapinya tertawa. Barang orang bilangnya kita fanatik. Banyak orang bilangnya kita tuh sok suci lu gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, mulai sekarang bukan tanggapin dengan emosi. Bukan tanggapin dengan emosi yang negatif, bukan tanggapi dengan kemarahan, enggak, tapi tanggapi dengan kasih. Tuhan yang ngomong di hati kita, kalau kita banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Amin. Dan sekarang kalau kita sekarang menikmati Dia yang ada di dalam hati kita dengan penuh, Dia akan memberikan kepada kita sukacita yang tak berkesudahan. Apapun itu yang kita alami. Dengar yang itunya, nikmati yang itunya, lihat yang itunya. Jangan lihat inferior kita, jangan lihat kelemahan kita, jangan lihat dosa kita lagi, jangan lihat tuduhan kita lagi, jangan. Lihat Tuhan yang ada di hati kitanya. Amin. Maka kita menjadi orang-orang yang memperoleh sukacitanya secara penuh. Ini sukacitanya. Yohanes 17 ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah Ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersukacita karena sukacitanya datang dari Tuhan, itulah yang melindungi kita, itulah yang melindungi keluarga kita, itulah yang melindungi lumbung-lumbung kita. Kita nggak bisa jadi orang yang dirugikan. Kita bukan menjadi orang-orang yang terampas, orang yang menjadi orang yang dikadalin sama orang lain gitu ya. Enggak, kita tetap memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Kita menjadi orang berbeda karena kita memang dibedakan dari dunia ini, bukan karena kuat gagah kita, tapi kitanya sudah milih. Bahkan sebelum kita milih, Tuhan tuh milih kita dulu. Nah, ayat yang terakhir yang saya akan bagikan, Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, sampai di akhir acara. Kalau kita sekarang memperoleh pengharapan, kalau kita sekarang memperoleh iman, kalau kita sekarang memperoleh hal-hal yang manis yang dari Tuhan, yuk kita sekarang impartasikan kepada orang-orang. Mulai kita bikin status di Facebook, kayak nulis apa gitu. Membuat orang-orang tuh terbangun oleh apa yang kita ucapkan, membuat orang-orang tuh merasa punya pengharapan lagi ketika kita berikan pengharapan yang kita punya yang dari Tuhan kepada banyak orang. Oh Bapak Ibu sekalian, engkau tidak akan tahu kemudian dampak dari mereka yang alami ini semua. Mereka akan bersyukur, mereka akan bersukacita, dikuatkan oleh perkataan kita. Karena perkataan kita itu bukan dari kita sendiri, tapi dari hati kita yang berasal dari sukacitanya Tuhan. Hari-hari ini orang-orang di luar sana butuh pengharapan, butuh
suatu bahan bakar yang baru, Bapak Ibu sekalian. Semangat yang pudar itu sekarang sudah mulai kelihatan di mana-mana. Bapak Ibu, tahu nggak yang menjadikan mereka tetap hidup apa? Apa yang kita mulai serahkan kepada Tuhan? Hidup kita, lalu kita berdoa. Berikan kepada mereka pengharapan. Mereka butuh pengharapan. Yang sudah terima pengharapan, ayo bagi-bagi pengharapan kepada banyak orang. Semakin banyak orang dapat pengharapan, semakin sempit loh itu virus bekerja. Semakin sempit orang-orang gampang ketakutan. Semakin sempit banyak orang mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran akan apapun. Dan ketika kita mulai mengetahui, oh akar pahit, oh luka batin itu memblok blessing. Sekarang kita bisa memberikan sukacita agar mereka yang tadinya blessingnya diblok mengalami abundance of grace, abundance of blessing, mengalami kelimpahan berkat dan kelimpahan sukacita yang dari Tuhan. Yuk sama-sama doa. Kita doakan bangsa dan negara kita, kita doakan semua yang kita hidupi sekarang untuk kemuliaan Tuhan saja. Yuk kita doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur. Kami sekarang dipindahkan menjadi anak Allah. Kami sekarang diampuni, dikuduskan dan dikhususkan mendekat. Karena kami percaya ketika kami mendekat, Engkau dekat dan kami hidup di hati kami. Mari Bapak, Engkau yang memberikan pada kami sukacita. Engkau berikan pada kami pengharapan yang baru dan kekuatan muncul di dalam hidup kami. Sekarang kami tidak mengkhawatirkan diri kami. Bahkan segala macam akar pahit luka batin sekarang sirna di dalam kasih-Mu itu. Kami mengampuni apa yang harus kami ampuni. Kami memberkati apa yang harus kami berkati. Dan kami melepaskan pengampunan bagi banyak orang yang melukai hati kami. Sekarang bela hati lama ini keluar dengan cepat. Roh Kudus silakan Kau tanggalkan. Hati lama ini keluar segala pikiran-pikiran tidak mau mengampuni ini keluar. Rasanya kami dibuang, rasanya kami diberikan ketidakadilan, rasanya kami dikecewakan, dilukai, diinjak-injak, bahkan dihina, bahkan dimaki. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang perasaan-perasaan di hati lama itu sekarang keluar. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang biarlah kuasa-Mu mengerjakan yang baru. Firman-Mu mengerjakan yang baru. Sejarah yang lama sekarang sudah mati di kayu salib. Sekarang yang baru muncul. Engkau ciptakan yang baru. Atmosfer yang baru. Kehidupan yang baru. Sekarang kami masuk ke dalam season, ke dalam musim yang baru. Musim berbuah lebat. Musim kami menjadi dampak yang indah bagi orang lain. Musim di mana kami menjadi orang-orang yang memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Engkau tutupi segala pelanggaran kami, Roh Kudus. Buat kami yang sudah ngalamin Kau, ngalamin Tuhan, ngalamin Bapa, menjadi berkat dan dampak yang indah bagi sekeliling kami, bagi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang biarlah ketakutan, kecemasan menghilang, dan semakin menghilang oleh kami yang hadir pada malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, seiring dengan menghilangnya, biarlah berkat-berkat dari Allah, seperti Engkau menyinarkan matahari di timur dan kemudian tenggelam di barat. Demikian pula Engkau memelihara mereka semua, pekerjaan mereka, profesi mereka, pekerjaan tangan mereka. Engkau balikan kembali mereka pada posisi mereka masing-masing. Biarlah mereka yang kehilangan pekerjaan, Engkau berikan mereka pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua boleh mendapati, mereka bisa makan, mereka bisa minum, dan mereka bisa pakai apa yang layak mereka pakai. Berikan mereka pengharapan. Baik sekarang kami yang menjadi anak-anak-Mu, Bapak berikan pada kami kuasa-Mu ini untuk kami memberikan pengharapan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami mendedikasikan hidup kami untuk kepentingan kerajaan Allah, kami tahu kerajaan Allah turut menopang kami, memberikan pada kami kekuatan, bahkan setiap berkat jasmani dan berkat rohani. Engkau lengkapi kami dengan indah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Ini apa Bu Rizky? Pak, saya doakan kawan saya yang ada roh jahat gaib, tapi malah saya jadi gak damai. Saya sekarang mau doakan ya buat Ibu Rizky. Dalam nama Tuhan Yesus, aku membiarkan Roh Kudus melawat Ibu Rizky sekarang. Ibu Rizky berdoa ya sama-sama dengan saya. Sekarang kami biarkan Roh Kudus Kau lawat Bu Rizky.
menjadi alatmu yang ajaib dan dahsyat. Engkau perlengkapi dia dengan seluruh hadiratmu, lingkupi dia, berikan kepada dia kekudusan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapi dia menjadi anak Allah yang dimenangkan, menjadi anak Allah yang dikhususkan untuk mendekat. Dan setiap hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat dia sakit, hal-hal yang membuat dia tertuduh terdakwa, hal-hal yang membuat luka, hal-hal yang membuat dia nggak damai sejahtera, dalam nama Tuhan Yesus sekarang roh-roh jahat ini, roh-roh yang membuat orang anak-anak manusia ini terbengkalai, tertindas, teraniaya, miskin, dan yang mempunyai roh-roh banci ini, ayo lenyap keluar, lenyap, 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 lenyap. Aku cuci bersih dengan air yang hidup tubuh Bu Rizky ini dengan air yang hidup. Hidup Allah mengalir sekarang dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Sekarang juga roh najisnya, roh-roh bancinya, roh-roh yang mengakibatkan, roh-roh yang menyajiskannya, lenyap keluar, lenyap keluar, lenyap keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, api Roh Kudus sekarang mengerjakan yang indah, yang kudus, yang mulia dalam diri Bu Rizky dan juga teman yang dia doakan. Engkau yang mengimpartasikannya Roh Kudus lewat sukacita Allah dalam dirinya, damai sejahtera Allah dan pengharapan Allah dalam diri Bu Rizky. Engkau impartasikan ini kepada orang yang didoakan tadi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan terjadi di dunia materi. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan teruskan besok dengan materi yang baru, session yang baru, yaitu tentang pendalaman bagaimana ngalamin mujizat Tuhan, bagaimana ngalamin atmosfer perlindungan Tuhan. Jadi siapkan hati Bapak Ibu sekalian lebih dalam lagi untuk kemudian kita banyak praktek nanti, dan mudah-mudahan puji Tuhan hari ini sinyalnya baik ya, luar biasa baik dan lancar. Dan semoga acara ini memberkati banyak ibu, bapak dan ibu, dan silakan kalau memang memberkati, sharekan kembali dan banyak orang menerima anugerah dari Allah lewat acara ini. Saya Doni Yunus mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.